Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartinoe Kasim. Saya dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permintaan. Apa itu permintaan, hukum permintaan, faktor permintaan, dan kurva permintaan. Seperti yang kita ketahui, dalam ekonomi terdapat permintaan atau demand yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas atau jumlah barang. Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Maka dapat disimpulkan, permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Di sini hukum permintaan, ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik dan sebaliknya. Ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang jasa yang diminta akan berkurang. Maka di sini dapat disimpulkan ketika harga barang yang ditawarkan turun oleh para penjual, maka barang yang diminta oleh para pembeli akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Hukum ini berlaku ketika aspek tersebut dianggap tetap atau biasa disebut sebagai ceteris paribus, yaitu maksudnya faktor-faktor permintaan yang tetap. Berbicara tentang faktor, ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang. Harga barang mengalami kenaikan, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, harga barang mengalami penurunan, maka permintaan akan naik. Yang kedua adalah barang substitusi atau pengganti. Suatu barang dinamakan barang substitusi atau pengganti terhadap barang lain apabila dapat menghasilkan fungsi dari dalam lain tersebut. Maksudnya, ketika harga suatu barang itu naik, maka muncullah barang pengganti lain dengan harga yang lebih murah. Maka permintaan pada barang lain tersebut yang lebih murah itu akan naik. Nah, ini yang dinamakan sebagai barang pengganti. Faktor yang ketiga adalah barang komplementer atau saling melengkapi. Barang yang memiliki hubungan erat satu sama lain atau saling melengkapi. Contohnya seperti kaos kaki dengan sepatu. Nah, barang ini kan saling berkaitan. Ketika harga kaos kaki ini naik, maka harga sepatu ini akan turun. Nah, itu yang dinamakan sebagai barang komplementer atau barang yang saling melengkapi. Nah, kita masuk ke faktor keempat, yaitu pendapat konsumen. Bila pendapatan bertambah, maka permintaan akan bertambah. Saat pendapatan orang itu meningkat, permintaan barang pada umumnya akan naik. Barang dan jasa yang semula belum terbeli akan terbeli, misalnya untuk barang mewah. 5. Selera konsumen. Selera atau cita rasa masyarakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan terhadap suatu barang. Misalnya ketika ada seseorang yang lebih menyukai barang bermerek, maka permintaan terhadap barang bermerek itu tetap tinggi meskipun harganya mengalami kenaikan. 6. Bertambah penduduk. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, maka dapat menambah permintaan terutama kebutuhan sehari-hari. Contohnya makanan pokok misalnya beras. Ketika mayoritas penduduk ini naik, otomatis permintaan terhadap beras itu meningkat. Faktor yang terakhir adalah asumsi terhadap perubahan harga. Apabila konsumen menganggap harga suatu barang terus naik, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dianggap terus turun, maka konsumen akan menunda pembelian sampai harga mencapai tingkat terendah. Selanjutnya adalah kurva permintaan. Apa sih kurva permintaan itu? Kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Seperti pada gambar di samping, ketika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Di sini kurva tersebut menunjukkan kemiringan suatu harga atau suatu permintaan. Ketika suatu barang berharga 25.000, maka permintaannya cuma 1. Ketika harga barang turun ke 20.000, maka permintaannya 2.
Begitu pula seterusnya, ketika harga barang turun, maka permintaan akan naik, dan ketika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Baiklah, itulah penjelasan tentang materi permintaan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.